tutup mata. Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Kiki Ariansah tentunya kembali hadir menemani Anda kali ini di program The Talk Show. Kita akan mengangkat tema terkait menuju Pilkada Serentak 2024. Dan program The Talk Show kali ini hasil kerjasama dengan Diskominfotik Kota Banjarmasin. Seperti kita tahu bahwasannya di bulan November nanti, tepatnya di tanggal 27 November, di Kalimantan Selatan akan digelar Pilkada Serentak tahun 2024. Ada 13 kabupaten kota dan provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak ini. Dan di kali ini kita akan membahas terkait persiapan Pilkada Serentak tentunya di Kota Banjarmasin, dan telah hadir bersama dengan saya ada rekan saya kan sudah lama, sahabat saya juga, ada Bung Azhari Fadli. Selamat sore Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Fadli ini merupakan komisioner dari KPU Kota Banjarmasin, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Jadi Anda menjadi salah satu di antara komisioner lainnya mendapatkan tugas supaya Pilkada Serentak di Kota Banjarmasin berlangsung dengan sukses. Betul sekali. Partisipasi pemilih tentunya akan meningkat dibandingkan Pilkada sebelumnya. Betul Bang Kiki. Ya, tentunya sekarang sudah menginjak bulan Mei, kurang lebih ada sekitar setengah tahun ya, 6 bulan. Ya. 6 bulan lagi tentunya tahapan sudah mulai dilakukan. Kemarin setelah selesai Pileg, Pilpres langsung ya, karena beririsan waktunya. Betul sekali Bang Kiki. Ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait persiapan dari KPU Kota Banjarmasin seperti apa Pilkada Serentak untuk memulai pembicaraan di sore hari ini, Bang Fadli. Jadi Bang Kiki, Pilkada tahun ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita ketahui Pilkada itu kan ada yang nanti ini kabupaten ini baru pemilihan. Tahun depan pemilihan ini. Namun tahun 2024 ini berdasarkan PKPU nomor 2024 itu akan dilaksanakan serempak se-Indonesia. Nah, dan di tempat kita yang namanya Pilkada akan dilaksanakan 13 kabupaten kota, termasuk juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada saat ini tahapan selalu berjalan Bang Gigi. Yang kita ketahui, padahal untuk tahapan Pilkada ini sudah berlangsung dari Januari. Januari udah tahapannya udah berjalan dari perencanaan anggaran dan segala-galanya lah. Namun pada saat ini kita ketahui kita melaksanakan yang namanya rekrutmen badan ad hoc KPU. Yang namanya rekrutmen badan ad hoc KPU ini terdiri dari PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan,
dan akan dilaksanakan nanti di bulan Oktober itu pembentukan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS. Itu Bang Kiki. Nah, dan juga yang baru kita lewatin itu kemarin terkait penerimaan pemberkasan calon perseorangan Bang Kiki. Ya. Itu juga kita lewati tahapannya di bulan Mei kemarin. Dilanjutkan nanti kita di bulan Juni ini sudah mapping udah Bang Kiki terkait masalah pemutakhiran data pemilih untuk di Kota Banjarmasin. Yang menariknya ini Bang Kiki terkait pemutakhiran ini yang dulunya pada saat pemilihan presiden legislatif. Nah, itu jumlah TPS di Kota Banjarmasin itu ada sekitar 1940. Nah, pada saat kita nanti mutakhirkan, nah ini kan cuma pemilihan kepala daerah nih, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota. Dan jumlahnya sekitar akan kita kerucutkan untuk data pertama ini sekitar 842 TPS sekota Banjarmasin. Dengan asumsi satu TPS itu bisa menampung sekitar 600 jumlah pemilih. Nah, begitu Bang Kiki. Ya. Artinya tadi tahapan sudah dilakukan sejak bulan Januari kemarin Januari, ya. betul. Ya, dan pembentukan badan ad hoc kemarin minggu kemarin pelantikan PPK ya. Betul, PPK. Pelantikan PPK artinya memang tahapan ini sudah berjalan. Ya. Tadi juga menarik terkait pendaftaran peserta pilkada juga sudah dilakukan ya, Sudah dilakukan. pemberkasan ya, untuk di Kota Banjarmasin. Kabarnya karena memang sesuai aturan dan ada terkendala administrasi ya, itu sudah clear ya, terkonfirmasi. Betul. Ada 2 bakal calon yang kemarin melakukan pendaftaran sudah melakukan pemberkasan, tetapi karena ada tidak bisa melengkapi sistem ya. Ya, mekanisme itu memang disilon Bang Kiki. Jadi memang kalau tanggung jawab dari kawan-kawan yang maju melalui perseorangan itu harus mempunyai surat dukung sekitar 41.231 ya. jumlah surat dukungan itu yang harus posisinya diupload di Silon, aplikasinya KPU itu. Nah, jadi ini masih dilaksanakan oleh pasangan calon, mungkin ada masukan ke Bawaslu. Nanti apakah nanti masukannya bagaimana, kita akan dari KPU siap menerima apapun itu menjadi putusannya. Begitu Bang. Ya, artinya memang sistemnya sudah dijalankan, apapun nanti terkait pendaftaran perseorangan masih menunggu kesimpulannya ya nanti dari masukan dari Bawaslu, masukannya seperti apa. Betul. Baik Bang, tadi juga ada perbedaan terkait TPS ya. Betul. TPS dari yang ribuan menjadi 800-an. Ya, 842. Ini mungkin masyarakat banyak bertanya-tanya karena di Banjarmasin sesuai data sekitar ada 52 kelurahan kalau nggak salah ya. 52 kelurahan. 52 kelurahan artinya sekitar 842 akan tersebar di 52 kelurahan. Betul. Dibandingkan tahun kemarin di Pilpres itu ada sekitar 1000-an. 1940. Itu yang menyebabkan berkurang itu kenapa nih Bang? Jadi begini. Sebenarnya angka 842 itu analisa awal. Ya. Nah, nanti kita akan melaksanakan yang namanya Pantarli untuk bisa mapping berapa jumlah penduduk yang di sana. Kalau kita bisa maksimalkan misalkan di angka 600 jumlah pemilih dan geografi yang seperti itu bisa laksanakan, oke, satu TPS boleh. Namun karena wilayahnya berjauhan, RT sini dan RT berikutnya ini cuman bisa kita maksimalkan di angka 550 misalkan. Nah, itu begitu. Jadi Bang Kiki, kenapa jadi kita mengerucutkan? Karena ini cuman melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang mana cuman pemilihannya ada 2 kertas. Ya kan? Jadi tidak serumit dalam artian sebanyak pada saat pemilihan presiden, legislatif, DPD. Nah, itu kan ada hampir 5 kertas suara kemarin. Sehingga ketika kawan-kawan mencoblos, masyarakat kita mencoblos, itu ada kesulitan. Dan waktu yang digunakan mereka pada saat mencoblos tersebut juga memakan waktu lama. Selain mereka memperhatikan siapa sih calonnya, baru ini coblos. Nah, kalau ini cuman ada 2 kertas suara, yaitu pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota khususnya Kota Banjarmasin. Ya. Gitu Bang Kiki. Baik. Artinya di dalam pilkada serentak ini kalau kita compare atau membandingkan dengan pilpres kemarin, Badan Ehok di situ ada KPPS juga ya. Iya, betul. Artinya dalam tanda kutip untuk beban kerja tidak sama dengan pada saat Pileg betul. dan Pilpres kemarin, Ya, dan masyarakat juga akan dimudahkan karena Betul. akan ada 2 kertas surat suara saja, wali kota dan gubernur Kalimantan Selatan. Iya. Jadi berbicara terkait pemilih, proses pantarlih ini, kegiatan pantarlih ya, Iya. akan dilakukan pada Juni Juni. nanti. Iya, Juni. Nah, ini kan di KPU sendiri sudah memiliki database pemilih seperti Betul. terkonfirmasi di Pilpres atau Pileg kemarin ada sekitar 480 ribuan sekian ya. Iya, betul. Nah, otomatis tadi juga disampaikan ada pengurangan dan Ya. juga apakah akan ada penambahan karena bagi Gen Z ya, Gen Ya, Z ya, Gen Z, ya. lahir di bulan Februari menginjak 17 tahun ya, Ya, 17 betul. sampai kira-kira sampai bulan apa itu? Sampai Februari sampai maksimal Juni atau Juli ya, kelahiran 2007 mungkin ya. Iya, Batasnya ya, itu sudah bisa untuk mencoblos ya. mencoblos ya. Dan kita tahu bahwasannya di umur-umur segitu itu mereka adik-adik kita ada duduk di sekolah menengah atas Iya, ya. betul, betul. Artinya nanti juga kebetulan Bang Fadil ini juga di bidang sosialisasi, artinya Iya. menjadi target sasaran Betul. untuk bisa memaksimalkan. Nanti kita akan lebih mendetailkan terkait program-program untuk mensukseskan pilkada serentak ini di segmen berikutnya. Siap. Bang Fadli. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara kita akan kembali melanjutkan The Talk Show hasil kerjasama Diskominfotik Kota Banjarmasin. Tetaplah bersama dengan kami. Saya kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua yang hadir setiap Senin pagi. Bagaimana kemudian program-program kita untuk menjawab agar jangan sampai kerusakan lingkungan ini terjadi, kita harus dilakukan dengan beberapa program yang khusus. Makanya kasus kenapa begitu tinggi di kita? Karena kasus kita, kebijakan kita yang saya katakan tadi, ini yang tidak sinkron. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogomas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Terima kasih Anda masih bersama kami di program The Talk Show. Bang Fadli, tadi kita menyimak terkait Pantarlih ini Ya. di bulan Juni. Nah ini kira-kira nanti seperti apa sih itu mekanismenya? Karena kan sudah KPU sendiri sudah memiliki database di Ya. Pilpres kemarin. Ya, Itu betul. seperti apa nanti? Apakah turun ke lapangan atau seperti apa? Jadi begini, nanti pada saat rekrutmen Pantarlih, kawan-kawan itu berdasarkan jumlah DPT-nya di kelurahan tersebut. Misalkan di dalam kelurahan tersebut cuman ada 16 RT, misalkan contoh. Jadi mungkin ada 15 orang Pantarlih kah yang bisa mengcover, ada yang satu orang tuh 2 RT, ada yang beberapa orang ada yang satu orang 3 RT, tergantung. Jadi variatif sih Mas Kiki. Jadi kami di KPU masih
merapatkan ini, berkoordinasi nanti kepada kawan-kawan PPK, dan sebentar lagi akan terpilihnya juga kawan-kawan PPS di tingkat kelurahan. Ada 156 PPS yang akan terpilih dan akan kami lantik nanti pada tanggal 26 Mei ke depan. Nah, setelah itu mereka langsung bekerja mencari orang yang dijadikan sebagai pantarlih. Nah, itu nanti, dan juga kadang-kadang kawan-kawan pantarlih ini setelah bekerja 1 bulan, nah nanti bisa kami proyeksikan juga ke depan sebagai petugas KPPS. Karena mereka yang mendata lebih mengetahui dan memahami kan situasi lapangan. Nah, begitu Mas. Iya. Jadi nanti pada saat melakukan proses perekrutan tim pantarlih sendiri itu menunggu pelantikan dari PPS ya. PPS. Tanggal 26 nanti. Okay. Nah, nanti itu pada proses mendatangan datang ke door to door tentunya. Pasti. Itu nanti biasanya apa sih yang akan ditanyakan oleh petugasnya nanti? Itu ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh masyarakat kita, yang khususnya warga Kota Banjarmasin. Kalau kawan-kawan nanti pantarlih mungkin dibekali form, diisi oleh warga kita, memang warga di sana. Terus nanti kalau sudah dicocokkan datanya ada itu, nanti ditempel stiker ya kan. Nah, ini sudah artinya sudah didatangi oleh kawan-kawan pantarlih. Nah, terus terkait masalah warga kita apa saja ya, otomatis paling penting itu adalah EKTP-nya. Nah, identitasnya, KTP dan juga kartu keluarganya. Nah, kami akan berpesan kepada kawan-kawan nanti terpilih sebagai pantarlih untuk betul-betul teliti bahwasanya kalau ini memang adalah satu keluarga, nah ini suami, ini istri, maka jangan dipisah TPS-nya. Artinya di TPS berapa misalnya dia ditentukan, nah itu jangan terpisah, karena ada permasalahan yang kita hadapi juga beberapa kemarin yang dalam satu kakak bisa masuk ke TPS yang lainnya. Nah, apalagi kondisi ini sekarang mungkin karena TPS-nya lebih sedikit, yang dulunya asumsi 1 RT 1 TPS, sekarang mungkin aja ya kan dari 2 TPS 2 RT menjadi 1 TPS. Nah, jadi ini mereka akan kami berikan bimbingan teknis juga kepada nanti pantarlih, dan juga untuk betul-betul warga itu yang memang itu orang di sana memilihnya di wilayah itu ya. Jadi warga kita KTP, kartu keluarga, dan juga perlu diperhatikan kata Mas Kiki tadi juga masyarakat kita atau adik-adik kita yang baru lulus SMA yang sudah menginjak umurnya 17 tahun kan, itu harus dipastikan juga Mas Kiki. Jadi mereka generasi Z itu artinya ketika sudah misalkan punya umurnya beranjak 17 tahun, maka dia segera membuat KTP. Kami juga berkoordinasi ke depan dengan Dukcapil, artinya memapping mana adik-adik yang baru lulus sekolah itu untuk bisa segera memiliki KTP-nya. Dan juga berdasarkan PKPU, artinya orang-orang yang bisa memilih itu artinya bukan cuma 17 Mas Kiki, tapi warga negara Indonesia yang sudah menikah. Nah, itu juga masuk dalam kategori bisa memilih, karena secara administratif mereka tercatat dan kadang mereka sudah punya KTP. Nah, begitu Mas Kiki. Iya, tadi menarik, salah satu sasaran yang akan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu adik-adik kita di bangku sekolah ya. Tadi akan bekerja sama dengan Dukcapil. Apakah nanti untuk mengefektifkan juga ke dinas pendidikan setempat karena database juga lengkap di situ ya? Iya, betul. Ya, terkait tadi untuk mengefisienkan setelah tadi mengevaluasi pelaksanaan Pilpres kemarin, yaitu misalkan tadi masyarakat di RTA maka mencoblosnya itu di TPS sekitar situ ya, artinya tidak terpencar-pencar. Itu berarti hasil kajian dari kemarin sudah akan diterapkan di sini ya? Iya, betul. Ya, terkait partisipasi untuk pemilih nanti, misalkan nih, apakah jika nanti masyarakat sudah terdaftar di menjadi
pemilih DPT namanya. menjadi DPT tentunya apa ini kita sedikit mempercepat waktunya pada saat pemungutan nanti, apakah juga wajib di TPS tersebutkah? Misalkan dia ada tugas kemana itu apakah ada toleransi? Nah, dulu itu bahasanya kalau kita DPTB ada daftar pemilih Tambahannya. Jadi kadang itu kan misalkan ada warga, termasuk kan sekarang ini di dalam pemutakhiran daftar pemilih ini juga disasar orang-orang yang misalkan dia KTP bukan di sini, misalkan nih, tapi dia bekerja. Nah ini juga menjadi sasaran kita. Artinya ini kalau memang bisa kita tanya dia kerja sampai berapa, 5 tahun akan datang. Artinya bisa dia pakai surat domisili kan di sini. Otomatis untuk dia bisa bekerja di sini dia mempunyai surat domisili. Nah namun biasaan kita sebelum itu Hamin 2 bulan sebelum pemilihan itu kadang ada yang namanya pindah pemilih. Artinya apakah dia pindah pemilihnya ke Kota Banjarmasin atau dia pindah pemilihnya keluar. Jadi itu biasanya ada mekanisme yang dilaksanakan oleh KPU ketika mereka bersurat untuk pindah pemilih keluar kota, maka KPU menerangkan, memberikan surat keterangan artinya dia pindah ke sana dikarenakan kerja. Nah begitu, jadi kita di KPU misalkan mendapatkan surat seperti itu pula, maka kita harus mengakomodirnya sebagai pemilih kita di sini gitu. Iya. Jadi memang harus diakomodir oleh pihak KPU nanti ya, karena itu adalah salah satu hak gitu. Tadi menarik masyarakat yang tinggal di domisili daerah lain tapi dia bekerja di sini bisa untuk mencoblos ya. Apakah itu misalkan kalau kita bicara di daerah tetangga kita Banjarmasin, contoh Barito Kuala. Orang yang berKTP di Barito Kuala pada saat hari pemungutan suara ada di Banjarmasin karena ada sesuatu hal bisa berarti. Nah, namun kalau konteksnya begitu ya, contoh konteksnya begitu. Orang ini dalam konteks dia cuman Barito Kuala kan mungkin 1 jam ya perjalanan. Nah, kadang ini terkait pemilih seperti ini kita lebih mendorong mereka memilih di tempat asalnya. Karena bagaimanapun juga dia orang sana, dia orang yang lahir besar di sana, cuman kerja di sini kan. Dalam artian konteksnya apakah dia pulang pergi atau bagaimana itu Bang Kiki. Nah, namun kalau keterangan dia memang menetap sampai berapa tahun, pertama dia wajib lapor dong sama RT. Nah, terus terkait dia bagaimanapun sebagai warga di sini akhirnya kan. Begitu Bang Kiki. Iya, artinya memang pada saat proses pantarlih nanti peran serta dari masyarakat yang akan didata itu harus terbuka tentunya ya. Harus memang kalau ada anggota keluarga belum masuk kemarin, belum sempat dimasukkan dan umurnya sudah sesuai harus disampaikan juga karena itu sangat penting sekali. Itu prosesnya dari bulan Juni sampai 1 bulan sih kita melaksanakan pantarlih ini. Nah nanti pada saat pemutakhiran ini kawan-kawan petugas pantarlih datang mencocokkan. Nah itu sampai kita ada yang namanya nanti hasilnya daftar pemilih tetap Kota Banjarmasin berapa. Karena kita ketahui apakah warga Banjarmasin itu nanti ada yang meninggal kah? Ada yang pindah wilayah domisili kah? Nah, atau juga nanti generasi Gen Z yang sudah mulai beranjak umur 17 tahun memiliki KTP. Nah, itu akan dilaksanakan oleh kawan-kawan pantarlih. Ya. Artinya nanti pada saat proses pantarlih berlangsung dan selesai dan sudah masuk DPT, misalkan nih ada yang masih tercecer dalam tanda kutip, apakah itu masih bisa memilih seperti pilkada maupun pemilu sebelumnya? Nah, jawabannya tahan dulu karena kita harus ke commercial break. Setelah jeda pariwara berikut ini, The Talk Show akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah bersama dengan kami.
idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi jar Nabi kita apabila segumpal daging tadi fasadat napa rusak kada sehat fasadal jasadu kullu, maka seluruh batang tubuh kita pun menjadi kada sehat juga. Ingatkah ada sosok manusia ketika sakaratul mautnya berdoa, Allahumma zakkil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan rasa sakit sakaratul mautku, tapi ringankan sakit sakaratul maut umatku. Doa apa ini, Bu? Doa Nabi Muhammad. Bila hati hendak tenang, bila pikiran hendak tenang, ingat dan Allah. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Pemirsa, tahun 2024 sesaat lagi di mana kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Dari pemerintah daerah akan memastikan dan memasukkan kegiatan ini dalam kalender nasional yang menjadi event tahunan di tanah bumi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Duta Banua edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program The Talk Show menuju Pilkada Serentak 2024 nanti. Masih bersama dengan Bang Fadli, Komisioner KPU Kota Banjarmasin. Tadi sebelumnya kita sempat kalau sudah masuk DPT dan tercecer ya, tidak masuk, apakah mereka hak pilih mereka hanguskah atau masih ada bisa yang upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa itu? Oke. Berkaca dari pengalaman kan otomatis, nah mungkin nanti pada saat kita menentukan DPT daftar pemilih tetap untuk Kota Banjarmasin masih ada yang tercecer, atau pada saat setelah ditetapkan baru mungkin generasi Z itu punya KTP. Betul. Ya gimana tuh? Nah jadi kami biasanya di sana memberikan layanan dari tingkat PPS di kelurahan untuk bisa melaporkan. Artinya kami sudah berumur nih 17 tahun, punya KTP namun tidak masuk. Nah, segera dilaporkan. Dan itu pun nanti ada tahapannya juga. Ada jenjang batas waktunya juga. Dari tanggal sekian tanggal sekian. Nah, itu akan ada nanti diberikan pelayanan oleh KPU Kota Banjarmasin berjenjang. Kalau nanti apakah lapornya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan langsung bisa ke KPU Kota Banjarmasin. Iya. Berarti ini peran dari yang terkecil ini di pihak keluarga sangat menentukan sekali ya. Betul sekali. Apabila memang anaknya ini sudah 17 dan sudah membeli KTP belum masuk, harap melapor saja. Iya, betul. Artinya hak untuk memilih itu tidak akan hilang tentunya nantinya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ngomong-ngomong soal hak memilih,
juga ada hak untuk dipilih. Betul. Nah, ini ada pesertanya ya. Wah, harus ada pesertanya. Harus ada pesertanya Harus. untuk di Banjarmasin. Kalau tadi kita masih menunggu lah untuk yang di jalur independen ya, karena masih menunggu kesimpulan dari Bawaslu seperti apa. Untuk jalur pasangan yang akan diusul parpol ini kapan ini rencananya dari pihak KPU Banjarmasin membukanya? Nah, kalau dari KPU itu pemberitahuan dan pengumuman pendaftaran pasangan calon itu dimulai dari tanggal, ini pengumuman ya, itu tanggal 24 sampai 26 Agustus. 24 ada 2 hari itu Mas Kiki, nanti diumumkan. Jadi mungkin ini pada masa-masa tahap pasangan calon, ini bakal calon, semua bakal calon. Kalau sudah masuk dan mendaftar di KPU dan terverifikasi, persyaratannya terpenuhi, baru sebagai calon. Ya kan, kalau sekarang cuma bakal calon nih. Nah, kita lihat ini foto-foto ini sudah mulai berseleweran, ya kan. Nah, nanti pada saat tanggal pendaftarannya pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Jadi pada saat itu kami KPU Kota Banjarmasin membuka pendaftaran melalui jalur partai. Jadi itu yang diusung masing-masing partai politik khususnya itu bisa mendaftarkan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Yang mana setelah itu kami akan melaksanakan penelitian persyaratan pada tanggal 27 Agustus sampai 21 September. 20 panjang nih kan persyaratannya. Apa saja nih yang diteliti nih persyaratan? Karena panjang sekali waktunya itu. Otomatis nanti dukungan partai kan. Kalau kita bicara dukungan partai untuk Pilkada Kota Banjarmasin, angkanya berapa minimal dukungan? Minimal dari 45 kursi. Itu 9 kursi. Yang artinya apakah entah nanti partai politik itu koalisi, misalnya partai A cuma dapat 5 kursi nih, terus untuk mencapai 9 kursi jumlah dukungan, berarti harus berkoalisi dong dengan partai yang lain. B misalnya dapat partai kursi partai itu di Kota Banjarmasin berdasarkan pemilu 2024 kemarin. Jadi ini berdasarkan pemilu 2024 kemarin ya. Jadi tambahannya 4 partai dari yang lain udah bisa ngusung. Nah itu tergantung masing-masing koalisinya masing-masing. Bang Kiki. Ya itu menjadi salah satu yang akan dicek juga ya sampai bulan September ya setelah pendaftaran itu. Setelah dilakukan ini cek selain itu apa lagi ini? Mungkin ya otomatis nanti ada persyaratan kesehatannya, apakah pasangan calon dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani. Itu juga penting kan, karena pemimpin kita di Kota Banjarmasin harus sehat kan juga itu. Iya. Nanti setelah dilakukan pengecekan, berkas-berkasnya secara administrasi dan faktual sudah dilakukan, untuk penetapannya ini? Penetapannya pada tanggal 22 September Bang Gigi. September, Jadi 22 September itu penetapan, dilanjutkan dengan kampanye. Nah 25 kampanyenya, kampanye 25 sampai 23 November, 23 November, lalu dilanjutkan masa tenang selama 3 hari, dan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Iya. Baru setelah itu terlihat siapa yang calon yang memimpin ya. Iya betul. Tapi itu pun masih menunggu juga apabila tidak ada perselisihan tentunya tidak ada gugatan. Tidak ada gugatan. Semakin cepat untuk terlihat ya. Iya betul. Iya. Nah, tentunya ini untuk proses menuju di bulan Agustus ini otomatis saat ini ranahnya partai politik ya, untuk menggalang apakah sedang proses ibaratnya kawin ya. Iya. Apakah sejalan sesuai dengan visi misi untuk mengusung bakal calon. Karena ini sangat menarik sekali kan, dan ini juga sangat dinamis, menunggu sekarang, dan kita tahu di pekan-pekan ini untuk wilayah Kota Banjarmasin juga para bakal calon kepala daerah kita sudah mulai bersilaturahmi ke masing-masing partai untuk mendaftar. Nah, di
pada saat para calon ini tentunya melakukan pendaftaran dan diverifikasi dan melakukan kampanye. Kalau kita sedikit berbicara kampanye, apakah ada persamaan dengan pilkada kemarin kah atau tidak? Ya, karena kita berharap dalam artian kawan-kawan nanti kalau sudah ditetapkan otomatis kita sama-sama KPU, pasangan calon, Bawaslu, stakeholder TNI Polri sama-sama komitmen dalam menjaga atmosfer pemilihan yang ada di Kota Banjarmasin. Kita ingin pilkada kita berjalan dengan damai dan aman begitu. Ya, artinya memang KPU sebagai penyelenggara pilkada di Banjarmasin juga pasti akan berkoordinasi dengan betul sekali pengawas tentunya di Bawaslu dan pihak kepolisian untuk mensukseskan bahwasanya tahapan pilkada ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan ya. Iya. Ya. Karena suksesnya pemilu itu tidak cuma KPU yang bekerja, tapi semua elemen yang ada di Kota Banjarmasin itu turut berperan serta dalam mensukseskan pemilu yang pilkada yang ada di Kota Banjarmasin. Ya. Kalau untuk kita berbicara otomatis para bakal calon nanti setelah ditetapkan mereka juga menjadi salah satu ikonik bagi para peserta, bagi para pemilih tentunya, pendukungnya, dan itu juga salah satu untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Betul sekali. Kalau kita bicara partisipasi pemilih sendiri di 2024 di pilkada serentak nanti, apakah ada target-target yang memang realistis sesuai dengan data dan fakta di pilkada-pilkada sebelumnya? Ya, kami berharap KPU Kota Banjarmasin terkait masalah partisipasi pemilih ini khususnya bisa meningkat daripada tahun sebelumnya, karena kita ketahui di pemilu kemarin itu sudah hampir 80% dari partisipasi masyarakat kita dalam menentukan presiden, wakil presiden, DPR dan seterusnya. Nah, maka dari itu kami berharap juga pada saat pilkada serentak ini Kota Banjarmasin dengan jumlah pemilih Gen Z dan milenial itu hampir 65%. 65%. Banyak ini Bang Kiki. Maka dari itu kami berharap mereka bisa menyumbangkan suaranya, hak mereka dalam menentukan pimpinan mereka, artinya pemimpin kotanya, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Ini adalah momentum suara kita sangat berharga dalam menentukan masa depan daerah kita dan benua kita ke depannya. Begitu Mas Kiki. Iya, partisipasi pemilih salah satunya Gen Z tadi disebutkan bisa mendongkrak ya. Betul. Tentunya sudah ada upaya atau strategi apa dari pihak penyelenggara pilkada serentak KPU Banjarmasin tentunya untuk mendongkrak. Bagaimana upaya-upaya apa, karena kita tahu bahwasannya sekarang digitalisasi sudah diterapkan, apakah itu akan memudahkan, akan kita bahas di segmen berikutnya. Bang Fadli. Pemirsa tetaplah bersama kami di The Talk Show. Setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah.
TV 1000 Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda selalu setia dan menantikan obrolan kami di SKSI Talks. Anda tahu nggak tujuan orang yang sebenarnya? Kan beda. Pada saat kita bicara yang seperti ini langsung ini aja kan gestur kita kelihatan mana yang begayaan, mana yang serius, ya kan? Tapi kalau tulisan video kita tidak tahu mana orang yang serius, mana orang yang begayaan. Kiri kanannya itu harus seimbang, tapi bukan berarti keburukan itu harus seimbang dengan kebaikannya, tidak seperti itu. Tetapi kita berada di tengah itu jauh lebih baik. Menuju Pilkada Serentak 2024, itulah tema kita pada sore hari ini di program The Talk Show kerjasama Duta TV dengan Diskominfotik Kota Banjarmasin, tentunya masih dengan Bung Azhari Fadli, ya, dari Komisioner KPU Kota Banjarmasin. Bang, terkait partisipasi pemilih, tadi Gen Z yang diprediksi akan bisa mendongkrak persentase nanti hak memilih di Pilkada Serentak nanti akan lebih baik lagi dibandingkan pilkada sebelumnya. Ya, betul. Strateginya seperti apa untuk meningkatkan partisipasi tersebut, seperti apa, Pak? Kemarin kami KPU pada saat menjelang pemilu, strategi kita dalam melaksanakan sosialisasi itu dari sekolah ke sekolah. Jadi rata-rata yang udah kelas 3 itu mayoritas banyak nih yang sudah punya KTP, sebagian ya. Jadi kami pun menyampaikan kepada mereka, selain pendidikan pemilih, kami juga menyampaikan pesan untuk bisa disampaikan kepada keluarganya, sanak saudaranya yang sudah bisa memilih. Kenapa betapa pentingnya kita ikut memilih, menggunakan hak pilih. Artinya ketika mereka kita kasihkan pesan seperti itu, dengan harapan mereka bisa menyampaikan. Nah, kami door to door ke kampus juga sebagian. Nah, dan itu juga kami lakukan di media sosial. Nah, otomatis di media sosial yang mana mereka itu makanan sehari-harinya ya. Untuk generasi Z dan milenial ini gadget ya. Maka dari itu kami berusaha melalui media sosial sedemikian rupa bisa mendorong, artinya sosialisasi kami KPU menyampaikan pertama pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November, terus juga suara kalian itu sangat berarti dalam menentukan pemimpin daerah kita untuk masa depan. Nah, kami juga akan melaksanakan yang namanya peluncuran pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tanggal nanti 8 Juni. Nah, itu nanti warga Banjarmasin kami undang lah. Terbuka karena kami melaksanakannya itu di outdoor. Di Siring wali kota Banjarmasin. Biar meriah, mungkin nanti ada hadiah, ya, undian-undian lah juga. Nah, kami menyampaikan di sana akan ada peluncuran maskot kita. Maskot KPU Kota Banjarmasin. Nah, itu sudah ada pemenangnya juga Mas kemarin. Nah, kemarin itu ada pemenangnya, maskotnya bentuknya menara pandang. Nah, itu dengan nama singkatan Sisuban. Sisuban ya? Sisuban. Ini di spill dulu berarti ya? Di spill. Tapi udah ada tuh di IG-nya KPU Kota Banjarmasin pemenang maskotnya tuh Sisuban. Suban tuh singkatan dari Suara Urang Banjarmasin. Oh, mantap. Ya, Sisuban. Nah, itu maskot pilkada kita tahun 2024 ini. Nanti juga kita ada launching jingle. Nah, pada saat launching nanti pada saat tanggal 8 itu akan diputarkan, dinyanyikan oleh artis juga di sana. Insya Allah ada artis yang akan datang nanti menghibur pada saat peluncuran pilkada
pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Iya. Begitu. Ya. Ini menarik sekali tanggal 8 Juni nanti ya, peluncurannya akan ditandai, di branding. Iya. Tentunya peran serta semua komponen masyarakat. Betul. Media juga menjadi salah satu kelompok yang tentunya berkomitmen untuk mensukseskan. Betul. Kami di Duta TV juga siap untuk berkolaborasi menjadi official tentunya broadcast Pilkada Kota Banjarmasin. Mungkin sebelum menutup tadi sempat yang tidak kita bahas sedikit terkait tahapan setelah ditetapkan pasangan calon. Salah satunya melakukan kampanye kan. Kampanye ada kampanye terbuka, pastinya ada kan, dan ada kampanye di sini dalam hal yang paling ditunggu oleh masyarakat yaitu debat. Ya. Apakah akan ada lagi tahapan seperti itu program itu? Kami pasti akan menggodok karena kan otomatis dari figur, kualitas figur, kapasitasnya akan masyarakat kita lihat dari sisi debat itu ya. Pasti kami akan KPU Kota Banjarmasin akan melaksanakan debat tersebut. Ya. Begitu Mas Kiki. Ya, karena masyarakat sebagai pemilih juga pasti akan melihat seperti apa kualitas calon pimpinan mereka. Betul. Dan itu memang harus dibuka ruang-ruang untuk diskusi, mereka sering diskusi, dan karena kalau ruang aspirasi itu tersalurkan, artinya memang proses demokrasi dan proses kampanye nanti berlangsung dengan sejuk tentunya. Itu harapan kita semuanya tentu, supaya memang Pilkada Kota Banjarmasin berlangsung dengan aman, lancar, dan menciptakan nanti pemimpin tentunya yang diharapkan oleh kita semuanya. Terakhir Bang Azhari Fadli, kira-kira sebagai komisioner di bidang sosialisasi, ini harapan Anda sebagai KPU yang akan disampaikan pada para pemirsa seperti apa? Untuk warga Kota Banjarmasin, kami berharap dari KPU Kota Banjarmasin untuk bisa bergandengan tangan bersama-sama seluruh komponen masyarakat, lapisan masyarakat untuk bisa mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin ke depannya pada tanggal 27 November 2024. Kita berharap kita bisa melahirkan pemimpin kota kita Banjarmasin ini yang terbaik, yang bisa memajukan kota Banjarmasin ke depannya. Kita berharap pimpinan kita adu gagasan, adu wacana yang terbaik untuk bisa menjadikan kota Banjarmasin lebih maju lagi. Ya, baik, terima kasih. Harapan Anda tentunya juga menjadi harapan kita semuanya. Bang Azhari Fadli, terima kasih atas kesediaannya untuk mengupdate perkembangan terkini di Pilkada Kota Banjarmasin November nanti di tahun 2024. Tentunya terima kasih atas kehadiran Anda. Kita berharap semoga Pilkada tahapannya ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Bang. Siap. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama Bang Azhari Fadli, komisioner dari KPU Kota Banjarmasin menuju Pilkada serentak 2024 di Kota Banjarmasin. Tentunya kita berharap bahwasanya serangkaian tahapan yang akan dilakukan hingga proses pemungutan suara dan sampai nanti penetapan maupun pelantikan berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan tadi pesannya Bang Azhari Fadli bahwasanya Gen Z menjadi salah satu faktor yang diharapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tentunya juga para pemilih lainnya. Karena golput itu bukan pilihan. Mari kita bersama-sama mensukseskan Pilkada Kota Banjarmasin 2024. Saya Kiki Ariansa, tentunya mengucapkan terima kasih kepada Diskominfotik Kota Banjarmasin yang telah bersinergi menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.